Kita bisa bayangkan bagaimana kalau selama 18 tahun bahkan lebih kita lahir dalam keadaan buta. Kalau Pak Guru Madua sekarang umur belum nyampe 18 tahun, ada yang udah nyampe. Nah, situasinya buta. Apa yang terjadi? Penderitaan. Seumur hidup 18 tahun nggak pernah melihat apa, bagaimana itu terang, orang tua, sanak saudara handai tolan, lingkungan nggak dikenal. Apa yang terjadi itu penderitaan betul. Dan hal yang luar biasa, orang yang buta pada waktu itu dikenal bagi bangsa Israel adalah orang yang terkutuk. Entah itu karena dosa orang tua, nenek moyangnya, atau itu dosa pribadinya. Sehingga Yesus pernah berkata, yang berdosa bukan orang tuanya dan bukan ini anak, tetapi yang berdosa. Hal ini terjadi supaya nyata bahwa kerajaan Allah telah datang. Akhirnya Yesus mencelikkan mata orang yang buta. Walaupun pada waktu itu tepat hari Sabat, mereka menjadi penasaran, siapa ini gerangan Yesus. Itulah kejadian yang luar biasa yang terjadi pada seseorang pada waktu itu. Sehingga Yesus bertanya, pertemuan dengan Yesus, perjumpaan dengan Yesus. Mohon tampilkan ayat yang ke-35. Biar kita sama-sama membaca apa yang terjadi sewaktu pertemuan dengan Yesus. Setelah terjadi gosip sana, gosip sini. Ayat 35 sama-sama kita membaca 3-3 ya. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Itulah pertemuan yang terjadi setelah waktu Yesus telah menyembuhkan orang buta sejak lahir. Orang Farisi, para imam nggak terima orang buta itu disembuhkan begitu saja. Sehingga dia dikucilkan, dipabali dari komunitas Yahudi. Dan sewaktu mereka dikucilkan, itu orang buta bertemu dengan Yesus. Sewaktu pertemuan Yesus dengan orang buta, Yesus berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya ayat 36, 3 iya. Jawabnya, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Apa yang terjadi selama ia buta? Nggak tahu. Berbeda dengan yang lain, dia mendengar situasi Yesus, Bartolomeus pada waktu itu. Begitu didengar Yesus dapat melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, menyembuhkan orang sakit, Bartolomeus berlari menemui Yesus. Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku. Walaupun Bartolomeus terbata-bata mengatakan dan berjalan mencari, mengejar Yesus, berbeda dengan itu. Apa yang kau inginkan,
Aku ingin melihat. Sehingga Yesus meludah ke tanah dan membuat lumpur melekatkan pada mata Bartolomeus. Saat itu juga dia melihat. Berbeda dengan saat ini. Sewaktu Yesus menyembuhkan orang buta yang sejak lahir selama 18 tahun. Setelah orang buta disembuhkan, komunitas Yahudi mengkucilkan mereka. Tetapi Yesus tetap berjalan di sekeliling Israel dan Yesus menemukan dia. Orang buta yang diceritakan melihat Yesus. Apakah engkau percaya dengan Anak Manusia? Dia mengatakan, siapakah dia itu Tuhan? Dengan kebodohannya, ketulusannya, supaya aku percaya kepadanya. Ayat 37:33 ya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu. Pertemuan yang begitu mengherankan. Enggak hanya percaya, orang yang baru disembuhkan langsung menyembah. Yang menjadi pertanyaan saat ini, apakah saudara pernah bertemu dengan Yesus? Secara fisik pasti tidak pernah. Karena Tuhan kita sebagai iman kepercayaan kita, dia telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu secara fisik, secara kemanusiaan, keterbatasan kita. Tetapi bagaimana kerohanian kita? Pernah enggak saudara bertemu dengan Yesus? Pertanyaan yang enggak perlu dijawab. Ini mengingatkan kepada kita bagaimana hubungan saudara dengan Allah Bapa di surga. Melalui anaknya Yesus Kristus, firman Allah yang menjadi daging, yang mati disalibkan. Sebentar lagi kita memperingati Jumat Agung. Gak berapa lama lagi, gak nyampe 1 bulan lagi, Yesus disalibkan menebus dosa umat manusia. Mati di kayu salib, turun ke dalam kerajaan maut, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Jadi Tuhan kita sudah ada di surga. Enggak mungkin, mustahil kita bertemu dengan dia. Kalaupun ada umpamanya anekdot, pernah itu ada orang sakit, antara sadar tidak sadar, dia melihat sosok pakai baju putih mengatakan, ikutlah aku. Sampai beberapa kali dia jadi penasaran seperti Samuel. Dia hanya dengar suara, lari kepada Imam Eli. Baru Imam Eli sadar, Samuel, kalau ada yang memanggil engkau, katakanlah, iya Bapa, aku berada di sini, hamba siap mendengar. Makuling mau. Berbeda dengan itu, saudara yang kekasih. Orang sakit itu penasaran panggil hamba Tuhan. Dia menceritakan apa yang terjadi. Akhirnya hamba Tuhan mengatakan, kalau ada lagi penampakan kepadamu seperti yang saudara katakan tadi,
katakanlah atau tanyakan, siapa engkau? Sehingga antara sadar tak sadar dia tidur, datang lagi orang pertama, ikutlah aku, dia terdiam. Yang kedua, begitu juga yang ketiga. Datang sosok berbaju putih dan menampakkan tangannya. Ikutlah aku, karena akulah Yesus yang disalibkan, yang mati, bangkit pada hari yang ketiga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sehingga ia berangkat dengan selamat. Berbeda juga dengan apa yang dikatakan Daniel. Penampakan-penampakan yang jelas bagi para nabi. Satu ketika, saudara yang kekasih, seorang dokter ahli bedah dipanggil oleh pemilik rumah sakit. Sekarang ada pasien yang gawat darurat. Segera datang meluncur untuk menangani ini pasien. Dokter tersebut berkemas-kemas, siap sedia. Sampai di rumah sakit, dia langsung dikerumuni oleh keluarganya. Dokter yang sombong, sudah sekarat anakku, bahkan mau mati. Kami sudah ragu, bagaimana keselamatan anakku? Dokter santai saja, melakukan tugas tanggung jawab panggilan yang diterimanya. Sehingga dia berkemas karena hubungannya dengan orang tua nggak ada. Hubungannya dengan pasien yang sedang sekarat di ruang ICU. Berkemas-kemas memakai baju kebesarannya untuk melakukan tindakan operasi. Setelah dilakukan, apa yang terjadi, saudara kekasih? Dia mengatakan kepada perawat, para medis pada waktu itu anak akan selamat. Tenangkanlah semua keluarga. Keluarga nggak sabar, nggak sadar juga. Begitu dokter pulang, dia menyerobot, bagaimana dokter ini anakku yang sudah sekarat? Makin panik keluarganya karena nggak menjawab itu pertanyaan keluarga orang tua yang sekarat. Bahkan mengalihkan tanya kepada perawatnya. Saya sudah katakan dengan jelas. Makin mendongkol hatinya. Akhirnya perawat menenangkan situasi. Bapak, Ibu, tenanglah. Kalau ini terjadi pada Bapak, pasti Bapak akan sadar dan ingat. Dan kalau ini terjadi pada saya juga enggak terima. Kenapa demikian? Anak dokter sedang berduka. Anaknya meninggal baru tabrakan. Dan saudara tahu siapa yang menabrak? Yang menabrak adalah itu pasien yang sedang sekarat. Yang terlintas dalam benak hati, benak dokter, anakku sudah meninggal, enggak mungkin lagi kuhidupkan. Biarlah orang yang sekarat di rumah sakit itu yang saya selamatkan. Anaknya terselamatkan, anak dokter telah meninggal.
ditabrak oleh anak yang sedang sekarat. Pendek cerita, nyampailah kabar duka itu kepada keluarga yang anaknya telah dirawat oleh dokter. Sadarlah dia sehingga berkunjung ke rumah duka. Maafkan saya dokter, keluarga anakku yang sekarat telah dokter selamatkan. Sehingga inilah pengorbananku, permohonan maafku kepada dokter. Kiranya dokter enggak menyimpan semua kata-kata kasarku terhadap dokter sebelum dan sesudah merawat anakku. Anakku sekarang sudah selamat. Dokter terdiam. Inilah yang mau kita lihat, perjumpaan dengan Yesus. Seorang dokter yang anaknya telah meninggal, dia nggak mau open dengan apa yang ada di sekelilingnya. Walaupun itu merepet, cemooh, caci maki semuanya. Dia no problem, biarkan saja. Tugasku, tanggung jawabku untuk merawat orang yang sakit. Dan setelah selesai aku akan pulang karena situasiku situasi duka. Biarlah orang mengetahui dari siapa yang mengabarkannya. Keluarga orang yang sekarat juga bertemu dengan Yesus sehingga dia sadar. Karena dokter yang merawat itu berduka karena anak yang sekarat yang disembuhkan itu adalah orang yang menabrak anaknya sampai tewas. Inilah pertemuan dengan Yesus, perjumpaan dengan Yesus yang membawa kita ke dalam perbuatan yang baik, sebagaimana saat ini Yesus yang menyembuhkan orang buta, walaupun dikucilkan dari khalayak Yahudi, orang buta masih penasaran siapa itu anak manusia yang berbicara dengan engkau sekarang. Bukan hanya berkata-kata dengan engkau, dialah itu yang sedang berkata-kata, bukan hanya tatap muka. Yesus juga berbicara kepada kita masing-masing. Di dalam segala pergumulan penderitaan kita, kalau dikatakan orang percaya, Yesus itu di mana tinggalnya? Enggak jauh di sorga, dia hanya sejauh doa. Itulah yang dikatakan di dalam 10 hukum yang ketiga. Pargulma 2 silakan 3 ya. Jangan menyebut masih ragu-ragu, kenapa? Buka katekismusnya. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah 3 ya. Kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dan memakai nama Allah.
Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan. Enggak jauh Tuhan kita itu, hanya sejauh doa. Berarti kalau saudara berdoa, kita berdoa, Tuhan itu ada di sisi kita. Enggak tahu di sebelah kanan, sebelah kiri, di depan, belakang atau di tengah-tengah. Enggak seperti yang dikatakan Ki Jar Dewantara. Di depan sebagai pemimpin, di tengah-tengah sebagai pembangkit, di belakang sebagai pendorong. Tuhan kita itu suka-suka mau di mana saja. Karena dia bukan tubuh seperti kita. Tuhan kita itu adalah roh adanya. Jadi dia mau jadi manusia, terserah sama dia. Jangan ambil pusing. Itulah Allah kita, Allah Tritunggal. Itulah yang mau kita cari saat ini. Sebagaimana nyanyian sekolah minggu. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Siang, malam, pagi, petang? Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Siapa yang dicari Yesus? Saya. Siapa yang saudara cari? Yesus. Itulah hendaknya yang terjadi di dalam persekutuan kita saat ini. Kalau Yesus ada dalam hatimu, dalam hati kita, genaplah apa yang dikatakan Yesus. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Harta kita sekarang di mana? Inang Bibel Pro tadi tanya, Amang Pendeta, di mana hartanya? Hartaku enggak di dunia ini. Hartaku ada di sorga. Kalau hartaku di dunia ini, saya enggak mau menjadi pendeta HKBP di Wahidin Baru. Saya enggak mau menjadi seorang pendeta. Saya enggak mau dicaci maki. Saya enggak mau dihina. Tetapi karena harta saya di surga, apapun yang terjadi, saya harus mengatakan welcome to my heart. Silahkan saja datang ke hati saya, enggak terukir lagi Yesus yang ada dalam hati sanubari kita. Penderitaan apapun yang terjadi, silahkan datang. Seperti nyanyian anak sekolah minggu, selamat pagi Yesus, selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Di setiap hari kita harus mengatakan selamat pagi. Penderitaan yang akan mengancam hidupku, jangan takut dengan penderitaan. Karena penderitaan itu hanya sementara dan meneguhkan iman orang percaya. Idu amang inang kita napungu di sol. Kita punya anak susah, lebih susah lagi enggak punya anak. Kita punya pacar susah, lebih susah lagi jomblo. Kan demikian. Kita susah menjadi miskin, lebih susah lagi dimiskinkan. Sudah sempat kaya raya, 7 keturunan enggak habis ini harta yang dikumpulkan. Tetapi ini harus dimiskinkan. Syukur kalau bertemu dengan Yesus seperti orang kaya. Tapi dia bertemu dengan Yesus, dia menderita. Semua sudah melakukan semua hukum Taurat.
Apalagi yang mau kulakukan? Satu lagi belum kau lakukan. Seorang pemuda yang kaya raya, juallah hartamu, bagi-bagikan kepada orang miskin. Akhirnya dia, aku udah capek mengumpulkan harta, suruh ku jual, ku bagi-bagi lagi sama orang miskin. Orang miskin selalu ada di dunia ini, bro, katanya. Menderita. Dia hanya bertemu dengan Yesus secara fisik, bukan secara rohaninya. Sekarang kita mau bertemu dengan Yesus secara rohani. Itulah yang dikatakan firman, dikatakan Yesus bukan firman. Dikatakan Yesus dalam firman-Nya, dalam perkataannya. Langit dan bumi semua akan berlalu, tetapi firman-Ku tidak akan berlalu. Siapa yang hidup dalam firman, dia bertemu dengan Yesus. Kita bersatu dalam doa.